Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, izin memperkenalkan diri, saya Dava Muhammad Zikriansyah dari kelas MJ 421 Program Studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Rapor Ekonomi Republik Indonesia 7 bulan pertama tahun 2026 yang bersumber dari CNBC Indonesia Research. Perkembangan ekonomi Indonesia selama Januari sampai Juli 2026 tercermin dalam 8 indikator kunci berikut. Yang pertama adalah PDB yang tumbuh 5,61% year on year di kuartal pertama tahun 2026. Kemudian rupiah yang melemah 8,22% terhadap US dollar. Lalu konsumsi retail terkontraksi 3,9% year on year. Lalu BBM non subsidi yang naik hingga 41%. Inflasi sebesar 3,34%, tetapi masih dalam target Bank Indonesia. Selanjutnya IHSG yang turun 28% year to date, rebound Juli. Kemudian PHK sebanyak 32.389 pekerja pada semester 1. Lalu keyakinan IKK turun 9,2 poin sejak Januari. Pertumbuhan ekonomi saat ini dapat dikatakan solid, tapi penuh catatan. PDB pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh 5,61% year on year, melampaui kuartal pertama pada tahun 2025 yang sebesar 4,87%. Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 poin persentase, sementara konsumsi pemerintah melonjak 21,81%. Namun secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 0,77% dibandingkan kuartal keempat tahun 2025. Pertumbuhan tinggi ini didorong faktor musiman, yaitu saat bulan Ramadan dan THR, yang berarti bukan sinyal fundamental yang sepenuhnya kuat. Selanjutnya inflasi dan pelemahan rupiah yang merupakan tekanan yang saling memperparah. Yang pertama, inflasi saat ini masih terkendali. Inflasi tahunan Juni 2026 tercatat 3,34%, naik dari 3,08% di Mei. Inflasi inti mencapai 2,76%, meski masih dalam sasaran Bank Indonesia yaitu sebesar 2,5% deviasi 1%, tetapi posisinya sudah mendekati batas atas. Kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah berpotensi menjaga tekanan harga di paruh kedua tahun ini. Selanjutnya, rupiah yang melemah lebih dari 8%. Rupiah mengalami depresiasi dari Rp16.670 menjadi Rp18.040 per US dollar, yaitu melemah 8,22% sejak awal tahun. Level terlemah sempat menyentuh Rp18.170 pada Juni 2026. Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Namun, 60-70% tekanan berasal dari faktor domestik, bukan global. Selanjutnya, pada posisi IHSG, saat ini tertekan namun mulai bangkit. Terjadi penurunan year to date sebesar minus 28,04% dari 8.647 di akhir tahun 2025 ke level 6.222. Kemudian rebound Juli sebesar 10,25% yang berpotensi penguatan bulanan pertama sejak awal 2026. Kemudian IHSG mencatat level terendah pada 5.317 yang tercatat pada 8 Juni 2026. Tetapi pemulihan yang berupa kenaikan dari titik terendah per awal Agustus sebesar 17,02%. MSCI membukukan evaluasi indeks Indonesia akibat isu transparansi kepemilikan saham pada akhir Januari 2026. Indonesia masih berisiko turun ke frontier market jika perbaikan tidak memadai sebelum November 2026. Lalu penurunan indeks keyakinan konsumen dan konsumsi masyarakat saat ini merupakan sinyal pelemahan yang nyata. Indeks keyakinan konsumen atau IKK terus turun pada Juni 2026 yang berada di level 117,8, yaitu turun 9,2 poin sejak Januari 2026. Meski masih di atas 100, tren penurunan konsisten menjadi sinyal peringatan. Kemudian retail mengalami kontraksi. Indeks penjualan real atau IPR
pada bulan Mei 2026 terkontraksi 3,9% year on year, lebih dalam dari April yang sebesar 3,7%. Juni diperkirakan kontraksi sebesar 4,4%, yang berbanding terbalik dengan Januari yang masih tumbuh 5,7%. Masyarakat kini memiliki ruang untuk menabung yang semakin sempit karena porsi pendapatan yang naik dari 72,3% ke 73%, yang berarti lebih besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya daripada untuk menabung. Dalam indikator ketenagakerjaan dan harga energi, 32.389 pekerja ter-PHK sepanjang Januari sampai Juni 2026. Angka ini turun 23,58% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yaitu sebanyak 42.385 orang. Namun tren bulanan masih fluktuatif. Saat ini Jawa Barat menyumbang angka tertinggi, yaitu sebesar 6.727 pekerja atau sebesar 20,77% dari total PHK nasional. Untuk harga energi, harga BBM non-subsidi masih tinggi. Meski Pertamina menurunkan harga pada Juli 2026, harga BBM non-subsidi masih jauh di atas akhir 2025. Pertamax Turbo naik Rp5.550 per liter atau naik sebesar 40,4%. Pertamina Dex naik Rp6.150 per liter atau sebesar 41%. Kemudian Pertamax naik Rp3.500 per liter atau sebesar 27,5%. Oleh karena itu, dapat dianalisis, ekonomi Republik Indonesia saat ini berada di persimpangan. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,61%, terdapat ketimpangan struktural yang perlu dicermati secara serius. Yang pertama, pertumbuhan yang semu. Kontraksi kuartalan minus 0,77% dan didominasi oleh konsumsi pemerintah sebesar 21,81%, menunjukkan pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2026 lebih didorong faktor musiman dan belanja negara yang bukan merupakan konsumsi swasta organik. Kemudian, pelemahan rupiah saat ini memperparah inflasi impor yang kemudian menekan daya beli. Dengan 60-70% tekanan rupiah bersifat domestik, solusi moneter saja tidak cukup, sehingga diperlukan reformasi secara struktural. Selain itu, saat ini konsumsi melemah dan tabungan menyusut. Kontraksi retail dan penurunan IKK menunjukkan masyarakat yang mulai berhemat. Porsi konsumsi 73% dari pendapatan mengindikasikan ruang fiskal rumah tangga yang semakin menipis. Terdapat risiko dan peluang untuk paruh kedua tahun 2026. Risiko utamanya, yang pertama, perang Timur Tengah mendorong harga energi tetap tinggi. Lalu risiko downgrade MSCI ke frontier market. Kemudian ketidakpastian kebijakan Bank Indonesia pasca pengunduran diri Gubernur Peri Warjio. Dan keempat, tekanan inflasi impor akibat pelemahan rupiah. Untuk peluang dan kekuatan pada paruh kedua tahun 2026, yang pertama, PDB masih tumbuh solid di atas 5%, di atas rata-rata regional. Inflasi masih dalam koridor target Bank Indonesia. Kemudian IHSG mulai rebound dari level terendah. PHK semester 1 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dan BBM subsidi tetap ditahan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis ini, ekonomi Indonesia di paruh pertama 2026 menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi, namun juga kerapuhan yang tidak boleh diabaikan. Data kuartal kedua tahun 2026 akan menentukan apakah pertumbuhan 5% bersifat berkelanjutan atau hanya efek musiman. Kemudian, independensi dan arah kebijakan Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan juga menjadi kunci stabilitas makro Republik Indonesia. Rebound IHSG, penurunan PHK year on year, dan inflasi terkendali adalah modal penting untuk menutup tahun dengan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan Indonesia tidak sedang dalam krisis, namun berada dalam fase transisi yang menuntut kebijakan fiskal moneter yang cermat dan reformasi struktural untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang. Sekian paparan analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.